single day I'm gonna make something great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Hakim dengan NIM 1919 1050 1017 dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang dasar agriculture. Dan penjelasan dari mata kuliah ini merupakan tugas dari ujian tengah semester yang dimana dasar agriculture diampu oleh Bapak Rendra Suprobo Aji dan Ibu Luh Putu. Dalam mata kuliah dasar agriculture ini saya akan membahas tentang keterkaitan Omnibus Law dalam perencanaan tata ruang dan pertanian. Seperti baru-baru ini bahwasanya Omnibus Law itu sangat banyak sekali dibicarakan di lingkungan masyarakat, dikarenakan Omnibus Law sendiri atau rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu memiliki dampak dan atau impact kepada berbagai aspek, salah satunya yaitu pada perencanaan tata ruang dan pertanian. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 tabel konten. Yang pertama yaitu Omnibus Law, yang kedua perencanaan ruang, tata ruang, yang ketiga itu agriculture, yang keempat keterkaitan Omnibus Law dengan perencanaan tata ruang dalam aspek agriculture. Nah, sebelum saya mau menjelaskan tentang keterkaitan Omnibus Law dengan perencanaan tata ruang serta pertanian, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu Omnibus Law. Jadi, istilah Omnibus Law pertama kali muncul dalam pidato pertama Bapak Joko Widodo. Mohon maaf, itu saya salah ketik, nanti akan saya perbarui lagi. Akan saya lanjut. Setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya. Dalam pidatonya, Bapak Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut dengan Omnibus Law. Kemudian RUU Omnibus Law atau biasa disebut dengan Cipta Kerja awalnya diyakini sebagai sebuah strategi dan harapan baru dalam mewujudkan pelayanan publik yang sederhana, bersih dan transparan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi serta menciptakan banyak lapangan kerja baru untuk mengatasi pengangguran. Jadi ini tuh awalnya RUU Omnibus Law itu dipercaya ya untuk mewujudkan pelayanan publik yang tertata sedemikian rupa dengan tujuan untuk menciptakan lapangan baru untuk mengatasi pengangguran, karena bisa dilihat bahwasanya di Indonesia sendiri untuk tingkat pengangguran itu cukup tinggi. Maka dari itu, kalau tingkat pengangguran tinggi, otomatis tingkat kemiskinan pun juga akan tinggi. Oleh karena itu, pemerintah membuat RUU Omnibus Law ini dengan tujuan itu, salah satunya yaitu untuk menciptakan lapangan kerja baru untuk mengatasi pengangguran. Oke, selanjutnya di dalam RUU sendiri itu ada 3 ya. Dan yang disebut Omnibus Law itu ada RUU tentang Cipta Lapangan Kerja, RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, dan RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Di sini saya mengambil sumber dari DPR RI 2019 pada sebuah berita.
Kemudian tujuan Omnibus Law sendiri yaitu seperti yang telah saya jelaskan di awal, salah satunya yaitu menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan investasi asing ke dalam negeri dengan mengatasi segala bentuk kendala regulasi yang tengah dialami Indonesia, sehingga regulasi harus disederhanakan, dipotong atau dipangkas jumlahnya. Jadi sebelumnya itu sudah ada undang-undang, kemudian pemerintah itu bisa dikatakan merombak ya, semacam itu untuk menciptakan lapangan kerja. Nah sehingga itu harus banyak undang-undangnya itu kemudian disederhanakan dan ada yang dipotong, ada yang dipangkas jumlahnya. Nah, selanjutnya yaitu Omnibus Law tentang cipta lapangan kerja. Untuk yang cipta lapangan kerja sendiri ini ada 11 item. Yang pertama yaitu penyederhanaan perizinan berusaha. Selanjutnya persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, kemudahan dan pelindungan UMKM, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, kemudian kemudahan berusaha, investasi dan proyek pemerintahan, kawasan serta kawasan ekonomi. Nah, selanjutnya sih apa itu perencanaan tata ruang? Jadi perencanaan tata ruang itu merupakan proses untuk menentukan pola ruang dan struktur yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, sehingga nanti akan menghasilkan suatu dokumen perencanaan seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kemudian apa itu agriculture gitu? Agriculture atau pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan baku, bahan pangan, industri, dan sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Dalam artian luas, di pertanian ini membahas tentang bercocok tanam, peternakan, perikanan, itu termasuk dalam agriculture. Nah, selanjutnya keterkaitan Omnibus Law dalam perencanaan tata ruang dan pertanian. Dalam keterkaitan Omnibus Law terdapat terhadap perencanaan tata ruang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang ada sekitar 38 pasal atau ketentuan yang terdapat di RUU, diantaranya beberapa ketentuan yang sifatnya problematik yaitu yang pertama yaitu pasal 1 ayat 32 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang kemudian diubah. Yang kedua yaitu pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sama seperti yang pertama diubah. Yang ketiga yaitu pasal 49 sampai 54 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang akhirnya dihapus. Kemudian ada pasal nomor 4 pasal 60 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang diubah, dan yang terakhir yaitu pasal 74 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang diubah. Ini merupakan keterkaitan Omnibus Law terhadap perencanaan tata ruang saja. Seperti itu. Selanjutnya yaitu yaitu keterkaitan Omnibus Law terhadap perencanaan tata ruang memiliki impact. Yang pertama yaitu pemangkasan wewenang gubernur dan bupati. Yang kedua, keberlangsungan pertanian di tengah Omnibus Law. Pada akhirnya keberlangsungan pertanian di tengah Omnibus Law ini memiliki dampak bagi pertanian berkelanjutan. Yang ketiga yaitu perubahan dan konsekuensi undang-undang tata ruang dan akibat adanya Omnibus Law. Dan yang keempat adalah penjelasan RUU tentang rencana tata ruang kawasan pedesaan. Nah, keberlangsungan pertanian di tengah Omnibus Law seperti yang sudah saya singgung tadi, di Undang-Undang Cipta Kerja akan mengancam keberlangsungan pertanian berkemajuan
atau berkelanjutan yang saat ini tengah diupayakan. Dengan adanya Omnibus Law, konversi lahan sawah ke non pertanian akan lebih masif karena aturan yang dinilai lebih longgar. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari yang saya jelaskan mulai dari awal, dari apa itu Omnibus Law, apa itu perencanaan tata ruang, apa itu agriculture, sampai ke intinya yaitu keterikatan antara Omnibus Law dengan perencanaan tata ruang dan agriculture. Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Omnibus Law ini memberikan dampak banyak, memberikan impact terhadap aspek-aspek yang ada. Dan yang salah satunya yaitu pada aspek perencanaan tata ruang dan pertanian. Dalam penataan ruang, Omnibus Law telah memangkas wewenang pemerintah daerah dalam menata ruang, sehingga wewenangnya itu kembali lagi diputuskan oleh pemerintah pusat, dikembalikan ke pusat. Kemudian yaitu dalam aspek pertanian, Omnibus Law memberikan dampak yaitu perizinan investor asing dalam berinvestasi di bidang pertanian dan alih fungsi lahan pertanian. Oke, terima kasih banyak. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.